Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyiduna al-imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa qaddasa sirrah wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa ulumis salihin. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya. Berwahyu Allah Ta'ala kepada sebagian para nabi. Berwahyu akan lafaz man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Barang siapa yang bertemu man kepadaku, wa huwa hale adapun man yuhibbuni, yaitu mencintai mani kepadaku, adkhaltuhu jannati, maka memasukkan aku akan man jannati, akan surgaku, ya Rabb. Secara umum makna seperti ini, makna liqa adalah al-maut. Barang siapa yang mati dalam keadaan cinta kepadaku, maka aku memasukkannya ke surgaku. Secara khusus, al-liqa di sini fil ibadah wa ta'ah wal unsi billah. Di dalam ibadah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa tidak ada penghalang lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberikan karunia liqa seperti itu, maka Allah memasukkan orang itu ke dalam surga ma'rifatnya. Dalam kalangan tasawuf seperti itu. Misal orang berzikir Allah, 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 merasa dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, yang hakikatnya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sendiri mau dekat kemana, kita bergelimang dosa, tapi bahasanya dekat kepada Allah, seakan kita yang mendekatkan diri karena perintahnya seperti itu, tapi hakikatnya adalah Allah yang mendekatkan. Karena yang punya sifat Rahim, Rahman, Afu, Settar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini banyak kesalahan kepada Allah. Untuk mendekat, kita ini tidak mampu kecuali didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, kemudian merasa cinta kepada Allah, maka dimasukkan kepada surga ma'rifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang ibadah, tidak sabar jauh dari ibadah. Dalam bahasa-bahasa tasawuf seperti itu. Jadi al-liqa fid dunya bit taqarrub ila Allah wa bil qurbi minhu wa adkhalahu Allahu jannata ma'rifatih. Al-liqa ma'allah bimakna al-maut wa huwa muhibbun lillah adkhalallahu lahu adkhalahu Allahu jannata az-zakharif, jannata ni'matih. Allah akan masukkan akan surga kenikmatan, yaitu di akhirat, atau dimulai daripada barzakh. Wa man laqiyani wa huwa yakhafuni, barang siapa yang bertemu man kepadaku, hal adapun man, yaitu takut man kepadaku, jannabtuhu nari, maka menjauhkan aku akan man nari, akan nerakaku. Kalau takut kepada Allah tadi itu cinta, ini takut kepada Allah, takut sehingga tidak melanggar larangan, sehingga
selalu menjauhi maksiat dan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, maka dijauhkan dari neraka, artinya juga sama masuk ke surga. Wa man laqiyani wa huwa mustahyin minni, dan barang siapa yang bertemu man kepadaku, hal adapun man yaitu malu dariku, ansaitul hafadhata dunubah, maka membuat lupa aku akan malaikat pencatat amal, dunubahu, akan dosa-dosanya man. Allah, ada ini rasa, kalau bahasa yang kemarin disampaikan Habib Muhammad Al-Attas, ini dauk ini merasa malu. Ya Allah, ya Allah, yang mempunyai dauk itu setelah karunia dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memang selalu berusaha untuk mentazkiyah dirinya, untuk selalu membersihkan dirinya. Maka orang yang selalu berusaha mentazkiyah dirinya akan ada rasa malu kepada Allah. Misal teman saya itu beberapa hari yang lalu yang meninggal, Ustaz Miftahul Arifin rahimahullahu ta'ala, sebelum meninggal beberapa jam sebelumnya beliau berkata kepada Habib Hussein, Bib, saya ini kok rindu sekali kepada Allah, saya ingin sekali berjumpa Bib, tapi saya malu Bib, saya ini banyak dosa Bib. Nah, ini perkataan yang juga adalah perasaan yang tidak dimiliki sembarang orang, tapi hanya orang-orang yang mempunyai rasa yang bisa merasakannya. Dan mereka yang mempunyai rasa itu adalah orang yang selalu berusaha untuk mentazkiyah, untuk membersihkan, kalau bisa sampai mensucikan dirinya dari al-akhlaq ar-radi'ah ar-radilah al-qalbiyah, yang bisa selalu berusaha menjauhkan dirinya daripada akhlak yang jelek, akhlaknya hati, takabur dan lain sebagainya. Luar biasa ini ketika orang itu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bagaimanapun dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dan ditutupi dengan cara Allah Subhanahu wa taala membuat lupa malaikat pencatat amal, sehingga setelah hisab tidak ada hisabnya. Mau hisab apa, nggak ada amalnya. Amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dihapus dari buku besar amal, amal jelek maksudnya. Ini rasa ini tidak bisa direkayasa, tidak bisa. Saya malu, saya malu. Malu apa? Ini masalah rasa ini. Ketika orang itu berzikir, ada rasa seperti itu nanti. Artinya jadi manusia itu nggak boleh belagu. Kamu itu bisa apa? Kamu itu punya apa? Kamu itu istimewanya apa? Jangan sampai oh saya lebih ini. Tidak bisa. Rebutlah kebaikan itu. Jangan diberikan kepada orang lain. Orang lain juga punya kesempatan untuk mengambilnya. Kebaikan tidak ada batasnya. Ambil, rebut. Kebaikan itu masih banyak jatahnya. Canreng matu recek kintang-kinan mun beda kebagusan. Jangan yang satu nyuruh, yang satu nyuruh. Itu jelek, seperti itu jelek. Tidak disenangi oleh Allah dan tidak disenangi semua makhluk Allah. Ketika ada tugas,
baik yang secara langsung atau tidak langsung dalam keagamaan. Yang ini nyuruh, yang ini nyuruh, yang ini nyuruh, yang ini nyuruh. Artinya yang nyuruh berpangku tangan itu tidak bagus sama sekali. Kalau mau nyuruh minimal dirinya itu sudah berbuat juga dalam rangka menyongsong ridha Allah Subhanahu wa taala, berebut ridha Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada rasa malu di dalam hatinya. Misal ketika awal-awal Nabi dan para sahabat sampai ke Madinah membangun Masjid Nabawi, Nabi SAW itu juga ngangkut batu bata. Ini di Madinah. Orang-orang kalau ngangkut batu itu satu, Nabi kadang dua. Bahkan ketika mereka istirahat, Nabi masih kerja. Terus ada yang berkata, kalau tidak keliru Sayyidina Utsman bin Maz'un radhiyallahu an, la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu wa inna dzakal 'amalul mudallalu. Kalau kita duduk sedangkan Nabi kerja, sungguh ini merupakan pekerjaan yang menyesatkan. Ini tidak benar sama sekali, kata Sayyidina Utsman bin Maz'un. Akhirnya mereka setiap Nabi SAW itu kerja, mereka kerja juga, apapun diperbuat. Jangan nunggu komando terus. Komando cukup satu kali. Apa yang bisa dilakukan harus cerdas kita itu. Lakukan. Kalau enggak pamit, ini. Silakan. Jadi pemimpin tidak ada semulia seperti Nabi SAW, dan beliau sudah mencontohkan yang sebaik-baiknya. Jadi pengikut tidak ada semulia para sahabat Nabi SAW, dan mereka sudah menunjukkan dengan sebaik-baiknya menjadi pengikut Nabi SAW. Kalau manfaat, kalau pahala, direbut. Saya ngaji itu tahun 1998-an mungkin ya. Kitab sejarah itu namanya Syarhuz Zurqani atau Hasyatuz Zurqani 'alal Mawahib Ladunniyah. Mawahib Ladunniyah itu karangannya Syihabuddin Ibnu Hajar, Syihabuddin Al-Qastalani, bukan Al-Asqalani satunya, muridnya ini. Terus disyarahi oleh Al-Imam Az-Zurqani. Asalnya 1 jilid menjadi 12 jilid. Al-Faqir dulu ngaji kepada Syekhina Syekh Ahmad Jabir Jubran, sejarah min awwalihi ila akhirih, 12 jilid tiap hari. Mungkin sebelum itu ngajinya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, itu berapa jilid, lebih 10 jilid juga Saya waktu itu masih sangat bodoh, walaupun sampai sekarang masih bodoh, bahkan tambah bodoh gitu. Takut ngaji di majelisnya Syekhina itu, karena yang ngaji di sana pentolan semua. Di antaranya Syekhina Zuhrul Anam Hisham atau Gus Anam, menantunya Mbah Mun itu. Saya ngaji sama beliau di pagi hari, ngaji Fathul Mu'in dengan kitab Al-Luma' li Syairazi. Kemudian di antaranya yang ngaji juga Kiai Sa'id Abdul Rahim, Gus Sa'id, Sarang Emus itu, di Emus yang di selatan. Kakaknya teman saya Gus Mama, Kiai Muhammad Al-Ahdal, yang diambil menantu oleh Syekh Muhammad Rafi'i Baydawi, Telim Timur Penyonyar. Di antaranya juga waktu itu ya yang ya seperti beliau-beliau itulah. Kalau dari Madura Kiai Baydawi, Rabaydawi, orang peternak ke Khazin, si aduko ka nikah ke Campalok Jembengan ini.
Di antara juga Kiai Abdul Muqid di Bengkalan Beligeh Paeng namanya, ponakannya Tin Lili, Kiai Khalili Tompar, Umina dulur beliau. Jadi sekelas mereka memang alim semua itu. Jadi saya ngaji waktu itu di Musnad Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala radhiyallahu anhu. Enggak pede saya. Nyemkronyem kepi pengaji. Saya ngaji atau ngeletok. Enggak pede saya berhenti ngaji. Ngaji sama Gus Anam. Gus Anam hafizahullah taala sebelum mungkin setahun kemudian beliau manggil saya. Karena beliau tidak lama lagi akan pulang. Waktu itu saya dipanggil, Mas, jenengan harus ngaji kepada Syekh Jabir. Saya nggak jawab. Syekh Jabir itu bukan hanya alim, tapi wara'. Itu saya sangat ingat kata-kata beliau. Jenengan harus ngaji. Iya Sidi sebenarnya. Akhirnya saya ngaji, hari itu juga saya ngaji. Sudahlah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Itu di puncak Musnad Ahmad bin Hanbal. Sudah hampir hatam. Mungkin berapa minggu kemudian hatam. Kemudian diganti dengan hasyiah atau syarah Al-Imam Az-Zurqani Al-Mawahibul Laduniyah, dari hadis yang penuh dengan rumus. Kalau Musnad bin Hanbal itu kalau haddatsana sana, kalau akhbarana ana, seperti itu. Jadi kalau ngaji pertama nggak biasa baca ya ana Abdurrahman, sana Abdul Rahim, ana Abdul Karim. Kelak jangan semesem kapi. Keng pura-pura ndak tahu orang-orang itu, karena senior semua. Ngajinya ba'da asar, menantang sekali. Mari kenyang juga tedung. Nang jebel, panas nih Mekah. Allah. Ini ngaji paling 15 orang. Tapi jibal, fuhul, jadi pejantan semua sekarang ya. Gus Anam, Gus Said, seperti itu. Siapa yang mampu menghadapi mereka berdua itu? Tidak ada, sulit. Allah. Jadi kita itu kalau menghadapi ilmu, rendahkan perasaan kita, pikiran kita, tundukkan kepada ilmu. Ilmu semudah apapun itu umpan saja daripada ilmu itu. Ilmu kita lihat, oh mudah ini, ini umpan saja, nanti ada yang sulit. Di balik kemudahannya itu kadang ada yang sangat nuki, yang kita tidak bisa memahami kadang-kadang, padahal itu mudah zahirnya. Jadi jangan sekali-kali kepada ilmu itu, oh ini mudah, tenang saja, gampang, jangan. Itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, addi maftaradallahu alaika takun a'budan nas. Addi, lakukanlah atau tunaikanlah ma akan perkara iftaradallahu alaika, yang mewajibkan siapa Allah atas kamu. Kalau kamu bisa melaksanakan, menunaikan yang diwajibkan oleh Allah kepadamu, takun a'budan nas, maka ada kamu yaitu paling menghambanya manusia. Karena yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sunnahnya yaitu fardu-fardunya. Tapi orang-orangnya Allah
tidak mencukupkan fardu. Sebagai taqarrub mereka melakukan sunnah-sunnah, bahkan tidak membiarkan waktu mereka berlalu kecuali semua waktu mereka isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikir, tak lu mampu saya bahas dikir. Ulah kar dikir. Saya pakon buat Gusti Allah kangku ya banyak. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, berzikirlah kalian supaya kalian itu bercerah, beruntung, aman, tentram, damai, nikmat. Zikir kepada Allah itu belum surga, itu belum surga akhirat, sudah nikmat kalau kita bisa betul-betul berzikir sesuai dengan akhlak dan adab zikir. Akan ada perasaan nanti, kata ulama, akan ada perasaan nanti seakan waktu zikir itu sudah tidak ada yang lebih indah daripada menyebut nama Allah, bahkan dari surga akhirat sekalipun. Maka ketika kemarin memberikan contoh dan ijazah, alhamdulillah, seperti Al-Habib Muhammad Al-Attas, Allah senapa kali pun sugami teklema Allah. Nah, kita enggak bertentangan dengan thariqah kita itu. Memang kita Allah. Caranya kata nomposi, ya sudah kita lambatkan saja di akhir ya. Biasanya Allah sebanyak mungkin ya. Kita di awal bisa, atau di akhir Allah. Dapat 65 teruskan, atau di akhir, silakan saja. Itu untuk meresapi, jadi tidak hanya menyebut tapi meresapi Allah. Kalau di dalam dunia thariqah, kalau mau banyak zikir Allah harus khalwat. Kalau enggak, nanti enggak ada rasa di dalam hatinya, itu sulit untuk muncul rasa gitu. Kalau khalwat pasti ada beda. Rais belum khalwat, Rais ya. Nanti khalwat nanti. Insyaallah sebulan lagi. Syekh Rawu insyaallah. Allah. Itu harus dikengsehkan reng maturun. Kita dalam sehari semalam itu harus ada waktu untuk berzikir itu. Allah. Kalau seperti Syekh Muhyiddin itu 24 jamnya seperti itu. Allah. Kemana-mana itu. Seperti kemarin juga Al-Habib Muhammad Al-Attas itu tamu kita. Coba dilihat lisannya itu. Kalau lisannya tidak bergerak, ini pasti bergerak, ini tasbihnya bergerak, ini hatinya bergerak. Kata Abu Hanifah Thabit bin Nu'man radhiyallahu an, ini ada saraf yang nyambung ke hati, ini khusus, ini telunjuk. Makanya ini yang ketika kita sholat asyhadu an la ilaha illallah, ini pasti ada getar di sini. Apabila digetarkan dengan tasbih, memutar tasbih, itu ada yang lain. Tapi kadang-kadang ahlullah SWT kalau tangan kanannya itu lagi sibuk yang lain, kirinya juga main, nggak bicara saraf lagi. Jadi kita jadikan kebiasaan, bahkan kesenangan di dalam berzikir kepada Allah. Megang tasbih jadikan sesuatu sebagai hobi.
yang bersifat cinta. Jadi ndak usah malu-malu sama tetangga, ngapain malu sama orang. Oh, semakane apa Gusti Allah, apa dia ke Gusti Allah. Dusta dosa kepada anu rekan. Pada saya minta pakan ke Gusti Allah, tak melakukan. Wajtanib maharim Allah takun azhadan nas, dan jauhilah akan maharim Allah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Takun maka ada kamu, maka jadi kamu azhadan nas, yaitu paling zuhudnya manusia. Umum ini, perkataan umum ini makna daripada hadis-hadis Nabi SAW, kalau tidak marfu ya. Ahlullah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menjauhi yang diharamkan, tapi yang syubhat, yang makruh dijauhi semua. Bahkan yang halal sekalipun dijauhi dengan cara tidak diambil kecuali yang dibutuhkannya, yang selebihnya itu untuk kepentingan umum, kepentingan umat, kepentingan agama. Artinya bukan untuk kesenangan-kesenangan dirinya semata. Warda bima qasamallahu lak, dan ridhalah kamu akan perkara atau dengan perkara yang yang membagikan Allah laka kepadamu. Allahu siapa Allah laka kepadamu. Ridha dengan pemberiannya. Kalau ridha maksudnya ini yang sedikit biasanya kan ya. Dengan pemberiannya yang sedikit ridha kita. Enggak juga. Yang banyak harus ridha juga kita. Caranya gimana? Infak. Jangan ditahan. Harta, kekayaan ketika diberikan Allah kepada kita, kita harus ridha. Bagaimana cara ridha? Ya kita harus kembalikan ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Takun aghnan nas, maka ada kamu, maka jadi kamu, yaitu paling kayanya manusia. Wa an Salih al-Marqadi, dan diceritakan dari Imam Salih al-Marqadi, engkau kini kan annahu sungguhnya Salih al-Marqadi marra, yaitu melintas atau lewat, ya Syekh Salih, bi ba'did diyar, akan sebagian reruntuhan banyak-banyak rumah. Yang dimaksud di situ ya diyar, banyak-banyak rumah yang sudah tidak berpenghuni. Alhamdulillah di sini makmur. Kalau di Arab, di pinggiran-pinggiran kota itu ada memang diyar seperti ini, puing-puing itu. Di sini tidak banyak di Indonesia itu, karena orangnya banyak ya, alhamdulillah. Orangnya banyak, jadi kalau ada misalkan sebuah perkampungan yang sebuah perkampungan yang orangnya misalkan tinggal sedikit, di sini ini alhamdulillah masyarakat Indonesia biasanya langsung disedekahkan. Ayo siapa yang mau tinggal di sana, sudah ambil itu rumah. Di Arab itu, di luar kota Mekah, saya pernah lewat di satu perkampungan dibawa oleh Kiai Muhammad Hasanuddin Bakri, ponaan itu, pulang dari Jeddah, lewat di perkampungan yang tidak berpenghuni no. Kampung lengkap dengan pasarnya, tidak ada orang satu pun. Ya mungkin ya kalau 50 kakak ada. Bentau kaknya. Arab di Nakmak tak berpenghuni. Kenapa saya bilang gitu? Kenapa di sini nggak berpenghuni, tahu nggak? Nggak. Karena di sini kotanya jin. Di sini kotanya jin. Kata siapa kamu? Kata orang-orang. Nggak ada yang betah tinggal di sini ini. Itu ada no, ngele no.
Tidak ada yang betah katanya. Itu kalau kita mau ke Jeddah dari Mekah itu sampai ke checkpoint ke kiri. Tapi jauh dari laut, masih jauh. Malam-malam saya dibawa oleh Nabi Muhammad. Nggak berpenghuni. Rumahnya nggak jelek, nggak. Artinya masih layak pakai. Ditinggal semua. Dengan pasarnya. Ada pomnya kecil. Artinya memang mungkin oleh pemerintah memang disengaja dihidupkan daerah itu. Cuman nggak ada yang betah. Itu yang kira-kira ya, ketika keterangan seperti ini, marra bi ba'did diyar, melintas Salih Al-Marghadi akan sebagian banyak rumah atau perkampungan, yang artinya di situ yang tidak berpenghuni, orangnya tidak ada, rumahnya masih mentereng. Faqala, ini tasawurnya begitu, kalau ada kita fikih tasawurnya. Maka berkata Salih Al-Marghadi, ya diyar, wahai banyak-banyak rumah, aina ahlukal awwalun, di mana keluargamu, aina ahluki al-awwalun, di mana keluargamu, ahlimu, penghunimu, al-awwalun, yang awal, artinya mana itu orang-orang dulu itu yang pernah tinggal di kamu itu, mana wahai rumah. Jadi beliau itu mengkhitab, berbicara dengan rumah kosong. Aina ummarukal madun, di mana penghuni ummaruki, penghuni-penghunimu yang telah berlalu, yang dulu. Wa aina sukanukil aqdamun, di mana penghuni-penghunimu al-aqdamun yang lalu. Fahatafa bihi hatib, maka bersuara kepada dia siapa suara. Ada suara datang. Apa kata suara itu? In qata'at atharuhum, putus apa jejak-jejak mereka, mati sudah. Wa baliyat tahta turabi ajsamuhum, dan hancur di bawah tanah apa jasad-jasad mereka. Wa baqiyat a'maluhum, dan tersisa apa amal-amal mereka. Dah, kami tidak dibawa, kata rumah-rumah itu, kata kekayaan-kekayaan itu, kami tidak dibawa, tidak dibawa oleh mereka ke kubur mereka. Tak iya pasok akiban maroman. Bentuk sop juga pasok akiban. Ntar motor kapi. Tak buat kuburnya kun semeter kali 2 meter. Semeter kino. Tak ada pak kadang ni. Hah? Anggaplah semeter. Meter 2 meter. Allah Allah. Wa baqiyat a'maluhum qalaida, hal menjadi kalung atau beban fi a'naqihim, di leher mereka. Allah, amal mereka yang tersisa, yang baik ada di leher mereka, yang tidak baik ada di leher mereka. Yang baik akan menyenangkan mereka, menghiasi mereka, dan bisa dinikmati oleh mereka. Yang sebaliknya, na'udzubillah, akan menghantam dan menghancurkan mereka. Allah. Nah ini perkataan orang dulu. Dan sekarang sama seperti itu. Jadi kalau kita misalkan, saya bertanya, di mana penghunimu, di mana orang yang pernah tinggal di sini, sudah mati, tidak ada. Artinya rumah itu menjawab kepada kita. Misalkan saya antar kemana aja, di Mepak, di Menyai, di Memba, di Makai, tak ada kan, mati kan. Yang kau etina can Roma, saya ini ditinggalkan, tidak dibawa ke kubur, tidak dibawa ke makam.
Terusannya bagaimana? Rumah itu akan bilang lagi, "Mbak, anda ya gia. Kamu nanti seperti mereka. Kamu tidak akan bawa aku," kata rumah kita. "Tidak bawa aku," kata mobil kita. "Tidak akan bawa aku," kata toko kita, kata sawah kita. Yang kamu akan bawa adalah amal kamu. Maka kita sering-seringlah saling mengingatkan. Pengajian ini mengingatkan. Ngaji seperti ini mengingatkan. Kalau tidak mau diingatkan, ini rok pengajian seguna kerja meloloruah. Senang pengajian, cari kesenangan bukan cari peringatan. Kalau saya tidak mau nyale-nyale itu, tidak. Tapi kita harus punya majelis yang bisa mengingatkan kita kepada kematian. Mungkin anak-anak tidak, lain apa salahnya? Duki malas belajar, can siapa nyebut kalau belajar. Kalau belajar tasawuf di masa kecil, nanti belajar nahwu sorobnya malas, kata siapa? Ilmu tasawuf itu tidak bisa didapatkan kecuali lewat ilmu-ilmu alat itu juga. Itu kan perantara. Nah, ada sebagian yang berbicara seperti itu. Tidak apa-apa. Kita belajar, setelah itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadar ilmu setiap orang itu tidak akan sama, khosiahnya tidak akan sama juga. Kalau kita baca sejarah, ada sebagian orang-orang yang sejak kecil ma'rifatnya sudah luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Abu Yazid. Abu Yazid itu punya putranya itu kalau malam selalu ada di samping ayahnya sholat malam juga, sampai oleh ayahnya itu, oleh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu ta'ala anhum, itu tidak dikasih, artinya ditegur, "Kamu masih kecil, tidak usah sholat malam, nanti subuh bangun." Apa kata anaknya itu? "Kemarin waktu saya nemenin ibu waktu masak, itu yang dibakar duluan yang kecil-kecil banget, baru yang kayu yang besar-besar yang dibakar berikut selanjutnya. Saya takut, saya ini kan masih kecil, Mbak, nanti di neraka dimasukkan duluan." Itu dauk, itu rasa berpikir ke hati langsung. Maka dipeluk oleh ayahnya itu. Subhanallah, jadi punya anak seperti itu luar biasa. Benih silap helap sedih dianurikan, dibanggakan, bukan. Yang bisa mengingatkan dirinya dan orang lain, apalagi ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu, "Tafaddal ala man syi'ta fa anta amiruhu, was'al amman syi'ta fa anta asiruhu, wastaghni amman syi'ta fa anta nadhiruhu." Tafaddal apare ngasampian, dermawanlah kamu. Tafaddal itu, tafaddal ngator najar yang maturah. Tafaddal ya toren, ini ya, tafaddal tujuh melolo. Beri aing, itu sunnahnya. Kalau ada tamu, tafaddalu, tafaddal. Jangan suruh duduk saja, kasih air. Ini di sini maknanya, yakni tafaddal apa are ngasampian. Memberilah kamu. Ala man syi'ta, atas orang yang kamu sukai, yang berkehendak kamu. Fa anta amiruhum, maka adapun kamu yaitu amiruhu, yaitu yang menguasai man atau yang mengatur man. Artinya ini perkataan seperti ini yang harus diamalkan adalah kebalikannya. Jadi memberilah, jangan meminta. Maka di sini dikatakan setelah itu was'al
amman syi'ta, mintalah kamu dari orang yang kamu mau, fa anta asiruhu, maka adapun kamu yaitu tawanannya man. Kalau kita sering minta-minta kepada bupati misalkan, kita ini tawanan dia. Sekarang konkret sekarang ini, hampir pemilu, sering terima duit, maka yang terima duit itu adalah tawanan calon itu. Lagi dong. Masa iya? Iya kalau orang awam, kalau kiai lebih-lebih. Malah ngajak banyak umat untuk sama-sama ditawan. Ayo kita ramai-ramai jadi tawanan paslon nomor sekian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada menawankan diri itu. Memenjarakan diri. Allah muskilah. Allah nerima bantuan melolo, perak nerima bantuan. Ada tahan roh. Maka sampai dikatakan ata'ul ibad hirman, pemberian sesama hamba Allah hirman. Kenapa? Li'annana sanakun asirina lahum, karena kita akan menjadi tawanan mereka. Astagfirullahaladzim. Maka jadilah orang yang merdeka, kerja dari uang itu, jangan mengharap. Jangan mengharap, apalagi kepada penguasa, jangan ditawan kita itu. Lah kita ini memang diumpan itu oleh penguasa, oleh pemerintah. Bukan hanya sekarang, mulai dulu, mulai zaman nabi-nabi terdahulu itu begitu. Saya tidak mau ngomongin pemerintah sekarang, enggak. Saya enggak tahu karena enggak kenal. Dan sudah cukup kita kenal dia lah, di nama, di televisi, di internet, bahwa penguasa kita sekarang ini ikhtiar kita sesuai aturan agama. Setelah itu kita pasrah kepada Allah. Jadi mulai dulu seperti itu, rakyat itu diumpan, dicekokin, diracunin supaya menjadi tawanan mereka. Udah, kamu harus milih 07 misalkan, kamu harus milih 08. Kenapa? Loh, itu yang tiap 3 bulan sekali kan kamu itu dari penguasa itu. Kalau enggak, kembalikan dong. Mau apa kita? Masalah. Makanya sekarang dijelaskan itu, kalau yang sekarang itu dari pemerintah untuk rakyat, bukan dari presidennya. Bagus itu, banyak keterangan namanya. Itu bukan dari presiden, tapi uang negara, kekayaan negara yang dibagikan kepada rakyat. Jadi tidak ada kewajiban untuk memilih paslon-paslon tertentu. Silahkan, itu bagus itu, yang seperti itu kita baca, kita dengar di medsos itu kan berdewan. Bahkan sekarang kalau ada bantuan dari pemerintah berlogo atau bernomor salah satu paslon, itu apa namanya, ya, penyelewengan itu dari mereka kepada rakyat. Kalau uang pribadi ya harus atas nama pribadi. Kalau uang rakyat jangan di atas namakan pribadi. Masalah. Jangan mau kita menjadi asir. Hati kita tertambat nanti. Kalau mau menjadi asir, seandainya ada orang wali, terima itu pemberian orang wali itu. Misalkan Habib Muhammad kemarin datang bawa uang 1 karung, dikasih. Mereka nggak punya tujuan duniawi. Itu barokah kalau seperti itu. Kalau yang punya kepentingan, muskilah. Sanasir, yakni asir. Kita akan jadi naudzubillah tawanan nanti. Jadi kalau memberi, kita akan menjadi amir katanya. Tapi bukan tujuan itu. Ini cuman perumpamaan. Kalau yang kedua itu, paragraf yang keduanya ini penting buat kita.
memberilah maka kamu akan menjadi amir. Menerimalah pemberian orang lain maka kamu akan menjadi asir. Artinya jangan suka minta-minta. Wastaghni amman syi'ta, dan merasa cukuplah kamu dari orang yang mau kamu. Fa anta nadhiruhu, maka adapun kamu yaitu nadhiruhu. Ya, nadhir itu bisa bermakna pesaingnya Yaman. Coba saya kasih contoh kalau nadhir dimaknakan pesaing atau setara maknanya itu. Misal, ini misal presiden datang ke saya, ini contoh saja. Wasik, ini bantuan khusus kamu 100 juta. Saya bilang, mohon maaf Pak Presiden, saya tidak ada perlunya uang itu. Yang lain banyak yang memerlukan. Saya alhamdulillah punya untuk dimakan Pak. Dan saya tidak tahu umur saya ini mungkin besok atau lusa sudah mati. Sedangkan persediaan makan saya berapa minggu ke depan masih ada Pak. Jadi kalau ditambah lagi uang Bapak ke saya, untuk apa saya Pak? Nah, misalkan saya menolak, misalkan dengan adab, dengan akhlak, dengan halus, dengan lembut, tolong kasih kepada yang lain Pak, maka saya akan menjadi nadhiruhu. Ngerti Wan? Saya akan menjadi nadhiruhu. Saya tidak bisa diatur. Tanggung, tidak bisa. Datang lagi, tak langkong tanggal 14 ban nyarpa untuk nyeblos aku, dan tolong tetangga-tetangga sampian itu diajak nyeblos aku semua. Saya tidak nerima bantuan, saya tidak nerima, maka saya merdeka. Nadhir kalau perlu, bisa menentang dia, itu bisa. Oh enggak Pak, enggak bisa Pak, ini kan demokrasi Pak, saya tidak bisa begitu Pak. Kalau saya enggak nerima, kita bisa seperti itu. Tapi kalau sudah nerima, berani enggak bicara seperti itu? Hah? Tahanan. Siapa? Siapa? Nggak ada. Ini mengajarkan cerdas kepada kita, bukan hanya ingat kematian, tapi bekal cerdas untuk menyongsong hari akhir kita. Merdekakan diri kita ini. Makanya bahasa bisnisnya, bahasa bisnisnya, kita ada kenik-kenian, kita adalah majikan daripada kita jadi pegawai. Pegawai apapun, swasta atau apapun, karena kita diatur di sana lagi. Orang tanir ya umaro, petani ini yang banyak umaro, pedagang ini banyak umaro, orang-orang yang berkuasa kepada kehidupan mereka sendiri. Jadi petani, jadi pedagang, kok masih mengharapkan bantuan? Ndak umaro itu, jadi usaro nanti. Hah? Jadi apa? Tahanan-tahanan. Jangan mau seperti itu. Beban kita ini berat, nanti di hati ini berat. Onjok tak berat nyaman, beri sepeda, beri mobil, berarti lah tak ada lah jerian, lah perasaan tak ada sama sekali. Naudzubillah. Wan Yahya bin Mu'ad rahmatullah alaih. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.